Desain industri. Apa sih yang dimaksud dengan desain industri? Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, menyatakan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain industri sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Adapun dasar terbentuknya undang-undang ini adalah yang pertama, untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, sehingga perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual. Kemudian, didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam, yang mana merupakan sumber bagi pengembangan desain industri. Indonesia sendiri telah meratifikasi Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, atau yang sering dikenal dengan Perjanjian TRIPS dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga perlu diatur ketentuan mengenai desain industri. Adapun terkait objek desain industri, Undang-Undang Desain Industri tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai hal kreasi bentuk yang harus memberikan kesan estetis. Akibatnya, kreasi bentuk apa saja yang dapat dianggap unik dan aneh dapat didaftarkan sebagai desain industri. Contoh karya-karya yang dapat mendapat perlindungan desain industri misalnya adalah desain bentuk furnitur meja, kursi, botol galon, desain pakaian, desain barang kerajinan tangan, seperangkat cangkir dengan teko dan kelengkapannya. Penyelesaian sengketa desain industri. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan, yang mana telah diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Dan dapat pula diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau non-pengadilan yang diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Paten. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Dasar terbentuknya dari Undang-Undang Paten adalah yang pertama, paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Kedua, perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan pelindungan bagi inventor dan pemegang paten. Peningkatan pelindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional, sehingga perlu diganti. Adapun terkait objek paten terdiri dari dua jenis, yaitu paten proses dan paten produk. Paten proses adalah klaim terhadap proses dari invensi yang dibuat oleh inventor. Paten proses mencakup proses atau penggunaan. Contohnya, proses membuat tinta, dan sebagainya. Sedangkan, paten produksi adalah klaim terhadap invensi yang berupa produk yang dibuat oleh inventor. Paten produk mencakup alat, mesin, komposisi, formulasi produk bagi proses, sistem, dan lain-lain. Contohnya, alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan sebagainya.
Penyelesaian sengketa paten. Penyelesaian sengketa hak paten melalui pengadilan niaga diatur dalam pasal 142 Undang-Undang Paten, yang mana pihak yang berhak atau yang menjadi subjek paten diatur dalam pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 dapat menggugat kepada pengadilan niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak. Pengadilan niaga dalam Undang-Undang Paten diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan niaga. Diharapkan ketentuan yang abstrak di dalam peraturan perundang-undangan akan menjadi konkret dan efektif. Penyelesaian sengketa paten diatur dalam pasal 142 sampai dengan 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Hak cipta. Hak cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di dalamnya mengatur mengenai hak cipta dan hak terkait. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan hak terkait berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Mengapa hak cipta dan perlindungannya harus diatur di dalam hukum? Semakin berkembangnya zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang sudah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Indonesia sendiri telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait, sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional. Ciptaan yang dilindungi hukum menurut pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta yaitu buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Kemudian ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Berapa lama masa perlindungan ciptaan? Perlindungan hak cipta adalah seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Program komputer adalah 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Pelaku adalah 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Produser rekaman adalah 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Lembaga penyiaran adalah 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Hal ini selengkapnya dapat dilihat di pasal 50 sampai pasal 63 Undang-Undang Hak Cipta. Hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif untuk pemilik merek yang sudah terdaftar dalam menggunakan mereknya dalam aktivitas perdagangan produk barang atau jasa sesuai dengan kelas dan juga jenis produk barang atau jasa. Hak merek sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Mengapa hak merek dan indikasi geografis penting untuk diatur dan dilindungi hukum? Di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan industri dalam negeri. Kemudian, demi kepentingan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang merek.
dan indikasi geografis yang lebih memadai. Sebenarnya, hak merek dan indikasi geografis sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Di dalam Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait merek dan indikasi geografis, dijelaskan bahwa merek yang dilindungi adalah berupa logo, gambar, kata, nama, angka, huruf, susunan warna 2 dimensi atau 3 dimensi, hologram, suara, atau gabungan dari 2 atau lebih unsur tersebut guna membedakan barang atau jasa yang dibuat oleh individu atau perusahaan dalam kegiatan perdagangannya. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait merek dan indikasi geografis, sudah dijelaskan bahwa permohonan perpanjangan merek akan disetujui bila merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa, seperti yang sudah dicantumkan pada merek tersebut. Bila tidak bisa terpenuhi, maka Dirjen HKI memiliki kewenangan untuk menolak permohonan merek. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau DTLST. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. DTLST bagaimanakah yang dapat didaftarkan? DTLST dapat didaftarkan jika DTLST tersebut orisinal. Desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Berapa lama perlindungan hukum DTLST yang telah terdaftar? DTLST terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.